Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya akan bahas mengenai hal sepele nih, dosa kecil yang bisa menghalangi rezeki. Monggo disimak dulur, barangkali kita pernah melakukannya nggih. Dan dengan ini mudah-mudahan kita ini bisa sadar diri untuk tidak mengulanginya. Monggo disimak, wilujeng rahayu sugeng midhangetaken. Dulur, dalam pandangan hidup orang Jawa, rezeki itu bukan hanya sekedar uang yang datang dari kerja keras ataupun kepintaran, tetapi juga ketentraman, kesehatan, dan juga kelancaran semua urusan. Terkadang dulur, kita itu lupa, dikira rezeki itu terhambat karena akibat dari perbuatan dosa besar saja. Padahal dosa kecil pun kalau disepelekan itu juga bisa menjadi penghalang rezeki. Sebenarnya bukan masalah besar kecilnya dulur, tetapi sesuatu yang sering dilakukan berulang-ulang, tidak disadari, yang disepelekan ternyata itulah batu grunjalannya. Kalau ini diabaikan, disepelekan ya, tidak dihiraukan, kemudian menjadi kebiasaan, maka ini bisa menjadi seretnya rezeki, di mana setiap apa yang dilakukan itu tidak pernah berhasil. Ya, cari sesuap nasi saja itu tingkat kesulitannya itu lebih dari orang pada umumnya. Sudah berusaha sekuat tenaga tapi hasilnya selalu tidak memuaskan atau tidak sebanding dengan tingkat kesulitan yang dialami dan lain sebagainya. Intinya apa yang dilakukan itu tidak pernah mengalami yang namanya cukup, ataupun kalau mendapatkan sesuatu yang besar itu tidak bisa ngendap, hilang begitu saja. Nah, contoh dosa kecil yang menjadi penghalang rezeki itu apa saja? Terkadang kita itu tidak sadar gitu lur, atau mungkin tidak tahu bahwa hal-hal ini ternyata bisa menghambat atau menghalangi rezeki yang seharusnya mudah didapatkan tetapi sulit dijangkau. Nah, dosa kecil apakah itu yang dalam kehidupan sehari-hari nggih dulur ini? Dalam pandangan Jawa ya, di antaranya nggih salah satunya yang pertama, orang ngajeni wong tua lan sepuh, artinya tidak menghormati orang tua dan orang yang lebih tua. Bagi orang Jawa dulur, kelancaran hidup itu sangat erat hubungannya dengan restu orang tua. Sedikit saja menyakiti hati orang tua, ini bisa berakibat pada jalannya rezeki atau kemudahan yang didapatkan. Ini bisa nutup lawangnya rezeki. Maka dari itu dulur, sejak dulu ya, orang tua kita tuh selalu mengajarkan kalau apa-apa itu pamit ke orang tua, minta izin ke orang tua, minta restunya. Ini pertanda kita itu menghormati ya. Kalau apa-apa bilang, apa-apa minta doa restunya, itu sama dengan kita itu menghormati. Tapi kalau kita ini apa-apa diam terus langsung melakukan, dianggap sebagai melangkai. Artinya tidak menganggap orang tuanya. Di situ saja sudah melukai perasaannya loh dulur. Nah, makanya selalu diajari untuk mohon doa restu orang tuanya. Kalau mau mengerjakan apapun, kalau mau bepergian kemanapun ya, hajat-hajat penting. Selain itu juga orang yang lebih tua ya, contohnya dengan Pak D-nya, Budenya, Buleknya, Pak Leknya, mbahnya, atau orang-orang yang dekat dengan orang tua kita yang lebih tua. Biasanya kan dipamiti ya, apa-apa itu. Nah, tapi dulur, masalahnya zaman sekarang ini nggih, tidak semua orang tua itu bisa dijadikan panutan. Dimana kadang itu
Orang yang merasa lebih tua mintae dihormati, diajeni, tapi gak gelem balik ngajeni atau menghormati yang lebih di bawahnya. Rumangsa wis luwih tuwa, rumangsa luwih pengalaman, rumangsa duwe kuwasa njaluke disendika dawuh. Hai, padahal nggih dulur, sebenarnya tua muda di hadapan Tuhan itu sama saja. Cuma kita yang muda kan selalu diajari untuk menghormati orang yang lebih tua. Begitupun dengan yang tua, seharusnya nggih lek wis diajeni, dihormati, kudune juga menghargai yang lebih muda agar hidup ini selaras seimbang. Gak mung mintae dihormati tok, tapi tidak bisa menghormati balik, tidak bisa menghargai. Nah, permasalahannya itu di sini. Maka selayaknya yang muda itu menghormati yang tua, dan yang tua itu juga menghargai yang lebih muda, agar sama-sama nggih, agar selaras. Sing enom oleh dongane sing tuwa oleh berkate marang sing kuwasa amarga ngehargai marang sing muda. Kemudian yang kedua, ngumbar omongan elek, suka berkata yang buruk ya. Dalam hal ini adalah mulut yang suka mengumpat atau misuh ya, berkata buruk, nyelekit ya. Itu bisa menutup keberuntungan dulur. Karena orang Jawa percaya bahwa cangkem kuwi kuncine rezeki. Apa sing metu teko cangkeme kuwi? Ya kuwi gambarane jeroane. Ngapunten, bahasa saya mungkin sedikit kasar, tapi biasanya lebih mudah dipahami oleh anak-anak yang muda. Nek aku ngomong lati ngono bingung, lati iki apa? Makanya tak ngomong nih sing bahasa umum nggih. Senajan kasar ning gampang dieling ya, mudah diingat. Loh kok bisa, apa hubungannya? Karena kata-kata yang keluar dari mulut dibarengi dengan emosi itu menghasilkan vibrasi dulur. Jadi perkataan buruk seperti mengumpat, terus kata-kata yang nyelekit ya, bikin orang sakit hati, itu juga mengandung vibrasi. Dimana ini kalau ditangkap semesta, maka sama dengan perintah. Perintah yang bisa kembali kepada yang mengucapkannya sendiri. Berbeda dengan guyonan dulur. Lek panjenengan punya teman nggih, biasa teman akrab, terus pisuhan guyon, di sini tidak ada unsur emosi ya dalam hatinya. Nah, ini beda lagi. Karena semesta itu yang ditangkap vibrasinya, bagaimana pengucapannya itu tadi. Tapi kalau guyon tidak tepat, artinya misuh ngomong nyelkit di orang yang tidak dikenal atau tidak begitu tahu karakternya, ini sudah beda lagi dulur. Maka apa yang dikeluarkan itu akan memantul pada diri sendiri. Kemudian yang ketiga itu lali ada tata krama, melupakan atau mengabaikan sopan santun. Contohnya mengabaikan salam ataupun sapaan orang lain. Terlihat remeh gitu lur, tapi menolak kebaikan sekecil itu bisa menutup pintu keberkahan. Jadi dulur, kalau ada yang menyapa panjenengan ya, nyalami panjenengan, itu jangan ditolak ya. Karena kita tidak tahu kebaikan apa yang akan datang kepada kita dari sapaan tersebut. Wis to dulur, sak dongkole hatimu nggih. Kalau ada orang yang ngaruh-ngaruhi, menyapa ya, atau menyalami ya, maka jawablah ya. Walaupun hatimu dongkol, mungkin tidak suka, tetapi jangan pernah menolak itu. Sepuwele gitu lur, tapi itu bisa menjadi jalan pintu keberkahan panjenengan. Lah tapi terus Fitka umpamane kalau disapa terus tidak mau menyahut, misal kayak dipanggil namanya nggak mau nyahut, malah kadang memalingkan muka, itu bagaimana? Sekali tahu seperti itu, mungkin saja tidak melihat atau tidak mendengar ya, berpositif thinking saja. Kedua kali seperti itu dan terlihat sengaja, maka selanjutnya ya ndak usah disapa lagi, biarkan saja.
Toh yang penting panjenengan tidak ada niatan buruk dengan orang tersebut. Biar orang tersebut kalau nggak mau nyauri ya, nyauri salam panjenengan, nyauri sapaan panjenengan, itu urusan dia dengan semesta. Yang rugi itu dirinya, bukan panjenengan. Tapi bagi kita yang mengetahui ini bahwa menjawab sapaan itu sebenarnya wajib dulur. Karena itu tadi, kita tidak tahu bahwa sapaan itu bisa menjadi jalan terbukanya pintu keberkahan bagi kita. Lalu yang keempat, nganggo barang sing dudu duweke. Jadi menggunakan sesuatu ya, barang ya yang bukan miliknya atau tanpa izin ya. Contohnya ada barang geletak gitu ya, nggak tanya ini punyanya siapa, pokoknya sedang butuh tinggal ambil saja. Nah ini tidak boleh dulur. Atau mungkin ada makanan kecil yang mana ditaruh nggak izin, ini punyanya siapa, tinggal diambil terus dimakan gitu, itu tidak boleh. Sepele nggih, alah monggur ngono tok cuma gitu aja. Tapi dulur, apapun yang kita gunakan, kita pakai yang bukan milik kita tanpa izin, itu ada perhitungannya loh. Kalau kita menggunakan ya tanpa izin, nanti juga akan merasakan yang namanya kehilangan ya. Jadi ojo nesu lek gampang kehilangan karena sering menggunakan barang yang bukan miliknya sendiri. Sepele tau dulur, tapi enek hitung-hitungan nih, barang cilik kuwi lho kabeh enek walesane. Apik walesane apik, begitupun sebaliknya. Yang kelima, merusak panggonan utawa tanduran. Jadi merusak tempat ataupun tanaman. Dalam falsafah Jawa dulur, bumi dan alam itu punya ruh yang harus dihormati. Contohnya gitu lur, menebang pohon tanpa izin ataupun mengotori tempat tanpa izin, ini bisa bikin ora berkah. Contoh nih, buang sampah di lahan orang lain, membuang sampah di dekat rumah orang lain yang mana itu bukan lahannya, atau mungkin ngambil tanduran atau memotong tanaman yang bukan miliknya, gak pamitan. Makanya orang Jawa itu dulur nggih, kalau dimanapun tempatnya selalu bilangnya gini, amit mbah putune lewat tek gak ngono, amit mbah putune nunut tek gak ngono, amit mbah nyun saiki ae. Sebenarnya nggih dulur, itu dimaksudkan bukan untuk izin kepada yang tidak kasat mata, tidak, tapi sebagai bentuk menghormati bahwa itu bukan milik kita. Kita izin, atau dalam ajaran agama kita kan selalu diajarkan untuk menyebut nama yang punya atau ya, yang menumbuhkan tanaman itu. Nah, jadi gak sembarangan asal tebang, asal gua ya, asal manggoni. Nah, semua itu ada tata caranya. Yang keenam, ora nepati janji cilik. Dulur, janji itu adalah hutang. Dan utang janji itu bisa bikin seret rezeki. Mamulo jangan kebanyakan ngobrol janji. Itu bisa menghalangi rezeki sendiri. Karena seringnya janji-janji yang terkumpul itu adalah pagar untuk menuju sesuatu yang seharusnya kamu dapatkan. Sepuele dulur memangan apa yang keluar dari mulut itu, tapi itu efeknya luar biasa. Bukan masalah besar kecilnya, tapi karena kebiasaannya itu loh yang menciptakan dinding tebal untuk diri sendiri. Dan yang ketujuh, mangan ora eling marang sing gawe. Jadi makan itu tidak ingat dengan yang memberi makan atau yang memberi hidup. Tradisi Jawa dulur itu selalu mengajarkan berdoa sebelum makan. Lupa atau tidak sengaja tidak berdoa sebelum makan, diyakini membuat makanan tidak membawa berkah. Sama dengan tidak ada rasa terima kasihnya.
Analoginya begini loh dulur, kalau panjenengan diberi sesuatu oleh orang lain, kemudian panjenengan selalu mengucapkan terima kasih, kemudian diterima, kira-kira yang ngasih seneng apa enggak? Dan kalau seneng itu akhirnya sering ngasih apa enggak? Nah, itu konsepnya rezekinya, nggih. Sedangkan kalau kita dikasih, begitu dikasih langsung ditampani, nggak bilang apa-apa, lo langsung dimakan. Kira-kira yang ngasih gimana? Nah, bisa dibayangkan, nggih. Seperti itulah. Sedikit saja apa yang masuk ke dalam mulut kita, tetap kita menyebut, kita ingat kepada yang memberikan makanan itu bisa sampai ke mulut kita. Dalam falsafah Jawa dulur, rejeki iku ora mung saka pinter lan kerja, nanging saka resik ati, tata krama lan ngajeni marang wong liya. Dosa kecil yang sering dianggap sepele justru bisa menjadi duri penghalang berkah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi panjenengan semua. Saya Fitri Ika, salam rahayu.